Penggunaan bambu ini lagi jimat. Wih, macam mana tuh? 10 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang datang ke channel ini. Saya doakan kalian semua sentiasa dalam keadaan sehat dan juga sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Semoga kalian sentiasa diberkati dan juga mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala serta dikurniakan rezeki yang berlipat kali ganda. Oke, hari ini saya akan naik satu video yang dikongsikan oleh satu channelnya adalah Dalusa, yaitu satu video yang berkait dengan pembangun sistem pengangkutan di Indonesia. Yang belum subscribe channelnya, silakan subscribe. Mudah-mudahan channelnya sentiasa berkembang dan dapat memberi info kepada kita. Oke, tajuk kali ini ialah terbaru proses pengerjaan tol laut Semarang Demak memakai bambu. Oke, tanpa basa-basi lagi, jom kita tengok video ini. Oke, ini channelnya ya, Dalusa. Yang belum subscribe, silakan subscribe channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dalusa. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Oke, Sebelum amin. melanjutkan video ini, silakan like dan subscribe. Subscribe channelnya ya. Lebih baik. Terima kasih. Oke. Apa tinggi nih? Pernahkah terbayang infrastruktur jalan tol melintasi laut bisa terbangun tegak karena ada jasa bambu di dalamnya? Menggunakan bambu. Itulah yang terjadi pada Macam saat mana itu, ini, yang masih dikerjakan pada ruas tol Semarang menuju Demak sejauh 26,95 km, yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Jalan tol di atas laut terpanjang di Indonesia itu terbagi ke dalam dua seksi. Oke. Seksi pertama dari Semarang Kaligawe sampai Sayung sepanjang 10,64 km. 10,6 km. Seksi satu ini menjadi porsi pemerintah dan menelan anggaran 10 triliun rupiah. 10 triliun, banyak juga kosnya nih. Sampai Demak sejauh 16,31 km milik Badan Usaha Jalan Tol PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak. Oke. Selain melayang di atas laut, tol Semarang Demak dilengkapi rest area, kolam retensi, dan rumah pompa. Jalan tol ini sekaligus berfungsi sebagai tanggul laut untuk mencegah banjir saat pasang laut. Disinilah bambu berperan ketika menjadi pahlawan bagi berdirinya struktur tanggul dan konstruksi jalan tol sekaligus. Konstruksi untuk terintegrasi mengadang antara banjir ya. jalan tol dan tanggul laut merupakan yang pertama diaplikasikan di Indonesia. Oke. Bagaimana cara kerjanya sehingga bisa dipakai di proyek tol laut ruas Semarang Sayung? Iya, macam mana tuh? Setiap satu lapis rakit bambu selesai dihamparkan selebar 150 meter, maka diberi lapisan pasir laut setebal 20 cm di atasnya. Oke. Lalu dihampari kembali dengan rakit bambu dan ditutup kembali oleh lapisan keras pasir laut. Begitu berulang-ulang hingga total 13 lapis. Dilapis menggunakan Teknik pasir lah. penyiraman pasir laut di atas struktur rakit bambu memakai trailing suction hopper dredger, Oke. sejenis kapal isap pasir laut. Di bagian bawah kapal terdapat alat isap yang mampu menjangkau dasar laut untuk menyedot pasir yang kemudian ditampung di lambung kapal. Oke. Lewat alat khusus, pasir di lambung kapal disemprotkan keluar menuju hamparan rakit yang membentuk permukaan seluas 150 meter. Oke. Konstruksi hamparan bambu itu panjangnya mencapai 6.000 meter alias 6 km. Kelebihan konstruksi ini tidak bakal lapuk dimakan air asalkan di bawah tanahnya tidak terjadi perubahan ekstrim dari basah ke kering. Iya Ia kah? menyatakan, tidak perlu tiang panjang lagi untuk konstruksi ini, lantaran sudah sangat kuat dan membentuk tembok yang berfungsi sebagai tanggul laut dan jalan tol sekaligus. Oke. Butuh sedikitnya 10 juta batang bambu untuk menciptakan daratan baru 10 untuk juta. jalan tol sekaligus tanggul laut. Ini jauh lebih hemat dibandingkan harus menguruknya. Selain butuh ratusan juta kubik tanah dan jutaan kali truk ulang-alik mengangkutnya serta rawan amblas, tentu saja dari segi biaya bisa lebih ditekan. Maksudnya dong telah mengkaji penggunaan bambu ini lagi jimat, tapi dari segi ketahanannya kita tidak pasti. Betul-betul inovasi ya. Saya tidak terpikir, tidak boleh bayangkan macam mana gunakan bambu ini untuk buat tol nih.
Banyak bambu digunakan nih, 10 juta untuk menyiapkan ya. Itu pun tidak pasti siapkah tidak nih. Tapi mungkin dia telah membuat pengiraan kan, anggaran untuk menyiapkan nih bilangan bambu yang digunakan. Nampakkah laluannya nih? Ini apa tingginya tiang? Mungkin dia punya alat mesin ya, mesin untuk piling ah. Tengok nampak dia punya kenderaan lori yang besar. Tapi bila nak tengok dari jauh, kenderaan tu jadi kecil. Maksudnya tempat ini sebenarnya kawasan ni sangat-sangat luas. Oh, banyak lagi kawasan yang perlu dilapis menggunakan pasirnya. Nampak tu kan bambunya bersusun. Wow. Kalau begini luasnya ini satu permulaan ah. Kalau dia boleh bertahan, dia tengok kosnya logik untuk penggunaan projek begini besar. Tidak mustahil akan ada lagi projek-projek yang akan datang menggunakan material bambu ni. Di atas laut banyak lagi kawasan yang belum ditimbus, belum dilapis menggunakan pasir kan. Tapi yang baiknya projek ini masih sentiasa berjalan. Nah, tengok dari jauh ni. Ya, itu dia tadi video yang dikongsikan oleh channel Dalusa, iaitu proses membuat tol atas laut menggunakan bambu. Itu dia tadi dia punya kerja-kerja, cara kerjanya sangat mengagumkan lah, macam mana Indonesia boleh pikirkan benda ini menggunakan bambu untuk projek yang berskala besar begini. Memang saya tidak dapat fikirkan macam mana Indonesia boleh melakukan projek sebegini besar. Sabar dan tahniah saya ucapkan kepada Indonesia. Kita harapkan penggunaan material bambu ini dapat digunakan, menginovasikan penggunaan bambu ini untuk projek yang berskala besar ini dapat digunakan oleh semua warga Indonesia. Sabar dan tahniah saya ucapkan. 10 juta bambu digunakan untuk membuat projek ini. Dari segi ketahanannya kita tidak pasti lagi ketahanannya. Mungkin Indonesia telah membuat ujiannya dan kalian mempunyai pendapat kalian berkaitan dengan projek ini. Kalian boleh kongsikan bersama-sama untuk kita kongsikan bersama untuk manfaat kepada semua.
menambah ilmu pengetahuan, dan kita doakan kejayaan kepada proyek ini sebagai satu inovasi yang baru menggunakan bahan semula jadi untuk membuat tol atas laut ini. Oke, baiklah itu saja untuk video kali ini. Lupa komen dan subscribe video ini untuk kita sama-sama mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan perkembangan semasa proyek ini dari semasa ke semasa. Oke, baiklah itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.